Kabar baik bagi petani seluruh Indonesia, pemerintah menambah kuota pupuk subsidi tahun 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan kuota pupuk subsidi ditambah menjadi 9,5 juta ton. Jumlah penambahan ini mencapai 2 kali lipat. Selain itu, Jokowi juga disebut sudah menyetujui usulan pemberian diskon 40% untuk pupuk non-subsidi, meski anggaran maupun skema pemberian belum dijelaskan. Sebelumnya dalam peresmian pabrik amonium nitrat di Kalimantan Timur, Jokowi berharap pabrik tersebut dapat mengurangi ketergantungan amonium nitrat hingga 8%. Impor untuk bahan baku pupuk pabrik yang dibangun di Bontang, Kalimantan Timur tersebut menelan biaya investasi hingga 1,2 triliun rupiah. Pemerintahan Joko Widodo belum resmi berakhir, namun program unggulan Presiden selanjutnya sudah dilakukan. Itulah yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Kabupaten Tangerang, Banten. Erlangga memantau simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Tangerang dengan biaya Rp15.000 yang tersedia dalam beberapa menu. Erlangga menyatakan simulasi makan siang gratis ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang secara sukarela. Pemkab mengusulkan melakukan simulasi makan siang gratis dengan anggaran dari program daerah yang sudah ada sebelumnya. Dalam simulasi ini, para siswa diminta untuk membawa tempat makan dari rumah. Sementara itu, makanan serta lauk pauk dibagikan ketika tiba waktu makan siang. Setelah surplus 45 bulan berturut-turut, neraca dagang Indonesia dikhawatirkan defisit. Hal ini berkaca dari selisih ekspor-impor Indonesia yang semakin sempit. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwiono Migiarso mengatakan Indonesia harus menggenjot ekspor untuk bisa meneruskan era surplus neraca dagang. Diketahui neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2024 surplus 2,02 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai itu lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang senilai 3,29 miliar dolar Amerika dan periode yang sama tahun lalu 3,88 miliar dolar Amerika. Untuk itu pemerintah membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional dan menetapkan 12 negara sebagai prioritas tujuan ekspor. Terkuak sudah penyebab harga beras nasional meroket akhir-akhir ini. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan salah satu alasan adalah tidak seimbangnya antara jumlah produksi dan permintaan nasional dalam 2 bulan terakhir. Tercatat Indonesia mengalami defisit 2,8 juta ton. Panel Harga Badan Pangan mencatat harga beras di 29 Februari 2024 naik Rp20 ke Rp16.430 per kilogram. Dengan harga tertinggi berada di Papua Pegunungan Rp24.490 per kilogram. Ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 4 2023 tumbuh 3,2% secara tahunan dari yang sebelumnya pada perkiraan awal 3,3%. Sepanjang tahun lalu PDB Amerika Serikat tumbuh 2,5% melalui pertumbuhan 1,9% pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mencapai 2% untuk 6 kuartal berturut-turut, mematahkan kekhawatiran bahwa suku bunga tinggi akan membuat ekonomi terbesar di dunia itu mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi AS didorong oleh pengeluaran konsumen yang sehat. Pengeluaran konsumen yang menyumbang sekitar 70% dari aktivitas perekonomian AS tumbuh 3%. Sementara pengeluaran oleh pemerintah negara bagian dan lokal naik 5,4% dan menjadi laju tercepat sejak 2019. Pertumbuhan ekspor juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kuartal keempat. Laporan ini juga menunjukkan tekanan inflasi terus mereda. Secara tahunan, inflasi tercatat 1,8% pada kuartal keempat, turun dari 2,6% pada kuartal ketiga. Di sisi lain, pengangguran telah masuk di bawah 4% selama 24 bulan berturut-turut, rekor terpanjang sejak tahun 1960-an yang sedang booming. Kondisi rumah tangga di Amerika Serikat besar dalam kondisi keuangan yang baik, sehingga memungkinkan konsumen untuk berbelanja.